Semangat pagi, para juara, siap untuk menaklukkan tantangan matematika hari ini? Kita akan membedah tuntas tentang faktor persekutuan terbesar atau yang sering kita singkat FPB. Jangan bayangkan angka yang rumit ya, karena kita akan pakai trik super gampang untuk menemukannya. Siapkan alat tulis kalian, dan mari kita mulai. Nah, kalau tadi Nisa dan Yohana urusannya dengan jadwal yang berulang KPK, sekarang kita punya masalah lain nih. Pak Budi punya 20 apel dan 30 jeruk. Beliau ingin berbagi, tapi syaratnya harus adil, jumlahnya harus sama rata di setiap kantong. Kira-kira, berapa ya jumlah kantong maksimal yang bisa dibuat Pak Budi? Yuk, kita bedah menggunakan konsep FPB. Nah, untuk menjawab teka-teki kantong plastik Pak Budi tadi, pada video kali ini kita akan membahas tuntas tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kita tidak hanya akan belajar menghitung angkanya saja, tapi kita akan membongkar rahasia bagaimana cara membagi benda-benda yang berbeda jumlahnya menjadi kelompok-kelompok yang paling banyak dan paling adil. Mulai dari memahami apa itu faktor, cara menggunakan pohon faktor yang seru, sampai trik cepat menggunakan tabel agar kalian bisa menjawab soal sesulit apapun dalam hitungan detik. Sudah siap jadi ahli pembagi angka? Yuk, kita masuk ke materi pertama. Nah, tugas kita sekarang adalah mengamati materi yang kita pelajari hari ini dengan cara mencari KPK menggunakan vektor prima, agar kita dapat membantu Pak Budi. Teman-teman tahu nggak sih apa pentingnya kita mempelajari KPK dan FPB? KPK berguna dalam menentukan waktu kejadian yang bersamaan, sedangkan FPB digunakan dalam pembagian atau pemecahan suatu agar adil dan sama rata. Apa sih itu FPB? FPB atau faktor persekutuan besar adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Dalam bahasa Inggris FPB disebut Greatest Common Divisor GCD atau Greatest Common Factor GCF. Seperti yang kita tahu, FPB adalah faktor persekutuan besar. Sekarang mari kita lihat, kita memiliki dua angka. Ada angka 8 dan angka 12. Kira-kira berapa ya FPB dari dua angka tersebut? Mari kita simak bareng-bareng. Seperti pada namanya yaitu faktor. Kita cari, faktor dari angka 8 adalah 1, 2, 4 ke 8. Sedangkan faktor angka 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 ke 12. Mari kita lihat lagi, persekutuan, yaitu angka yang sama. Mari kita lingkarin yang angkanya sama, yaitu ada angka 1, 2, dan 4. Lalu kita memiliki kata kunci, terbesar. Di antara 1, 2, dan 4, yang paling besar adalah keempat. Jadi FPB dari angka 8 dan 12 adalah keempat. Ngomong-ngomong, apa sih bilangan prima? Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima memiliki angka kedua, ketiga, kelima, 7, dan seterusnya. Langkah-langkah menentukan FPB dengan faktor prima. Yang pertama, cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Yang kedua, pilih faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Yang ketiga, kalikan hasilnya. Contoh FPB dengan pohon faktor. Di sini kita memiliki dua bilangan. Yang pertama angka 12, dan yang kedua angka ke-18. 12 bisa dibagi 2 hasilnya 6, dan 6 bisa dibagi 2. Hasilnya 3, karena 3 adalah bilangan prima, maka faktor dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali ketiga. Sedangkan 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9, dan 9 tidak bisa dibagi 2, namun kita bagi dengan angka 3, hasilnya adalah 3, karena hasil akhir sudah bilangan prima, maka hasil dari faktor 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat kedua. Seperti yang kita tahu, terdapat dua angka yaitu angka 2 dan 3, kemudian kita pilih yang pangkatnya terkecil, maka FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6, jadi FPB dari 12 dan 18 adalah ke-6. Oh iya, teman-teman jangan lupa, untuk FPB kita memilih pangkat yang terkecil, sedangkan KPK pangkat yang terbesar. Selanjutnya adalah
Contoh menyelesaikan FPB dua bilangan dengan metode tabel. Di sini kita mempunyai dua bilangan, yaitu angka 20 dan 24. Di antara kedua angka tersebut, bisa kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2. Lalu 20 menjadi 10, 24 menjadi 12. Lalu keduanya masih bisa kita bagi dengan angka 2, 10 menjadi 5, dan 12 menjadi ke-6. Nampaknya di antara kedua bilangan tersebut tidak bisa kita bagi lagi dengan angka yang sama, jadi faktornya adalah 2 kali kedua. Selanjutnya, di antara 5 dan 6 bisa kita bagi 2, 5 menjadi 5, dan 6 menjadi 3. Lalu kita bagi lagi dengan 3, 5 tetap menjadi 5, dan 3 menjadi 1. Dan yang terakhir kita bagi dengan 5, 5 menjadi 1 dan 1 tetap menjadi 1. Seperti yang kita lihat, 3 baris terakhir ini bukan FPB, karena tidak ada pembagi yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Dan hasil FPB-nya adalah 2 kali 2 ke 4. Selanjutnya, kakak memiliki contoh menyelesaikan FPB 3 bilangan dengan metode tabel. Di sini kita memiliki 3 bilangan, yaitu 20, 24, dan 72. Yang pertama kita cari bilangan prima yang dapat membagi ketiga bilangan tersebut, yaitu kedua, 20 menjadi 5, 24 menjadi 12, dan 72 menjadi 36. Lalu, dari ketiga bilangan tersebut masih bisa kita bagi dengan 2, 10 menjadi 5, 12 menjadi 6, dan 36 menjadi 18. Lalu tidak ada lagi yang dapat membagi ketiga bilangan tersebut. Jadi FPB yang kita dapat adalah 2 kali 2, jawabannya adalah 4. Selanjutnya kita selesaikan tabel tersebut. Kita memilih angka 2 untuk membagi 6 menjadi 3, dan 18 menjadi 9, 5 tetap menjadi 5. Lalu kita memilih angka 3 untuk membagi 3 menjadi 1, dan 9 menjadi 3, dan kita memilih angka 3 lagi, 5 tetap menjadi 5, 1 menjadi 1, dan 3 menjadi 1, dan yang terakhir, kita pilih angka 5. 5 menjadi 1, 1 menjadi 1, dan 1 tetap menjadi 1. Seperti yang kita lihat, FPB dari bilangan 20, 24, dan 72 adalah keempat. Nah, setelah kita latihan tadi, jika terdapat soal cerita yang berbunyi, paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, sama rata, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau seterusnya, maka itu adalah kata kunci untuk mencari FPB. Sekarang waktunya membantu Pak Budi. Pak Budi mempunyai 20 apel dan 30 jeruk. Beliau ingin berbagi, tapi syaratnya harus adil jumlahnya. Harus sama rata di setiap kantong. Kira-kira berapa ya jumlah kantong maksimal yang bisa dibuat Pak Budi? Karena di sini ada kalimat jumlah kantong maksimal, berarti kita mencari FPB. Pertama-tama, kita memiliki bilangan 20 dan 30. Lalu keduanya bisa kita bagi dengan bilangan prima, yaitu angka 2, 20 menjadi 10, dan 30 menjadi 15. Lalu di antara kedua bilangan tersebut, dapat kita bagi dengan bilangan prima 5, 10 menjadi 2, dan 15 menjadi 3. Lalu kita lanjut dengan membagi 2, jadi 2 menjadi 1, dan 3 tetap menjadi 3, dan yang terakhir kita membagi dengan angka 3. 1 tetap menjadi 1, dan 3 menjadi 1. Karena hasil akhirnya sudah 1 semua, maka kita sudah menyelesaikan tabelnya. Seperti yang kita lihat, angka yang dapat membagi kedua bilangan, yaitu angka 2 dan 5, jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 2 kali 5 yaitu ke 10. Maka jumlah kantong plastik paling banyak yang harus disiapkan Pak Budi adalah 10 kantong. Isi setiap kantongnya adalah apel 20 dibagi 10 kantong, yaitu 2 apel per kantong. Dan untuk jeruk 30 buah dibagi 10 kantong, adalah 3 jeruk per kantong. Nah, teman-teman, dari perhitungan tadi kita temukan bahwa Pak Budi bisa membuat 10 kantong. Di setiap kantongnya, nanti akan berisi 2 apel dan 3 jeruk. Semuanya terbagi rata dan adil. Tidak ada satupun buah yang tersisa. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, kuncinya adalah bisa membagi semua dalam FPB. Kita hanya fokus pada angka pembagian yang bisa membagi habis seluruh bilangan secara bersamaan. Jangan lupa beri tanda lingkaran atau kotak pada angka pembagi tersebut, agar tidak tertukar.
Dan dengan menggunakan faktor prima, kita dapat dengan mudah menentukan FPB dengan memilih pangkat terkecil dari faktor yang sama. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu rahasia di balik pembagian yang adil. Ternyata, matematika lewat FPB mengajarkan kita cara berbagi dengan jumlah yang pas dan merata tanpa ada sisa sedikit pun. Jadi, kalau nanti kalian ingin membagi makanan atau hadiah untuk teman-teman, jangan lupa gunakan ilmu FPB ini ya. Teruslah berlatih agar kalian semakin jago. Sampai jumpa di petualangan angka berikutnya. Matematika itu seru, matematika itu asyik. Saya Muhammad Sholeh Abdul Kahfi, pamit undur diri. Selamat belajar dan see you in the next video.